Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang financial statement atau laporan keuangan yang akan berfokus pada laporan keuangan dengan sistem perpetual ya teman-teman ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu hampir mirip ya, cuman mungkin di perusahaan dagang itu ada beberapa akun tambahan terkait dengan misalnya persediaan barang dagang, terus apalagi ya, COGS, pembelian, penjualan. Cuman kan kalau kita memakai sistem perpetual pencatatan persediaannya, nggak ada akun pembelian ya, karena semua sudah dicatat sebagai persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa masih sama ya, ada 5. Yang pertama ada income statement, ada owner's equity, ada financial position, sama cash flow, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di laporan laba rugi itu untuk perusahaan dagang ada beberapa akun yang tidak ada di perusahaan jasa, seperti misalnya COGS ya, dan sales revenue. Jadi kita harus mencari yang namanya net sales dulu di sistem perpetual ya, baru bisa dikurangi dengan COGS, baru dapat gross profit. Setelah itu gross profit akan dikurang dengan beban-beban dan akan muncul yang namanya net profit. Nah, ini untuk teorinya bisa kalian baca sendiri. Nah, di laporan perubahan modal juga sama seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang itu tetap kalian itu mencari yang namanya modal akhir ya. Laporan posisi keuangan, kalian akan ada beberapa akun tambahan. Misalnya contohnya di aset lancar ya, untuk perusahaan dagang itu kalian akan menemukan yang namanya merchandise inventory gitu. Kalau di perusahaan jasa tidak ada. Nah, seperti itu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Ini adalah contoh dari worksheet yang harus kalian ingat. Nah, ini bisa kalian lihat akun-akunnya ya, nominalnya berapa. Di sini net income-nya ada 53.100. Sales revenue-nya di sini ada 169.300. Kita langsung move ke laporan keuangan perhitungannya. Nah, ini adalah laporan laba rugi yang pertama kalian harus buat ya. Di sini lihat nih. Di sini ada sales revenue. Nah, awalnya kalian harus mencari yang namanya net sales. Net sales itu didapatkan dari sales revenue atau pendapatan penjualan dikurang ini nih sales return sama sales discount kalau ada gitu ya. Setelah dapat net sales-nya, kalian bisa mengurangi dengan COGS atau HPP. Nah, setelah dikurangi, kalian akan mendapat yang namanya gross profit gitu loh. Gross profit baru kalian akan mengurangi dengan beban-beban, mau itu operational expense atau non-operational expense. Di sini cuma ada kebetulan operational expense-nya aja. Itu jadi sisanya setelah dikurangi itu ada 54.400. Nah, tapi ternyata di sini ada other expense atau non operational expense ya. Di sini ada 1.300.000 gitu. Di sini expense. Nah, misalnya kalian menemukannya revenue, berarti itu ditambah karena itu pendapatan ya. Tapi karena ini beban jadi dikurang gitu. Baru dapat yang namanya net income. Nah, ini kalian akan mencari modal akhirnya ya kan. Ekuitasnya itu adalah 25.900. Net income-nya dari yang sebelumnya ya, dari perhitungan di laporan laba rugi yaitu 53.100. Baik, setelah itu ditambah aja baru dikurangi price baru dapat yang namanya modal akhir. Baik, yang terakhir ini adalah namanya financial position atau laporan posisi keuangan ya. Di sini kita akan melihat antara posisi dari aset, liability sama ekuitas gitu ya. Di sini asetnya itu ada current asset. Nah, kalian bisa lihat di sini current assetnya itu kalau di perusahaan jasa tidak ada yang namanya inventory ya. Tapi kalau di perusahaan dagang ada namanya merchandise inventory nih 40.200 gitu ya. Terus semua asetnya bisa kalian tambah, dapat current asetnya itu 47.900, fixed asetnya ada equipment, terus jangan lupa dikurang dengan akumulasi
penyusutan gitu ya. Total fixed asetnya ada 3200, tinggal ditambah aja. Jadi total asetnya itu ada 78.100. Nah, di sini ada liabilitas, tapi kebetulan liabilitasnya ada dua nih, ada short term, ada long term, karena ada notes payable masuk ke long term di sini ya. Terus ada ekuitas. Ekuitas dapatnya dari mana? Equity dapatnya dari equity yang sebelumnya kalian hitung tuh, dari model akhir gitu ya. Jadi pasifa dan aktifanya ini balance gitu. Nah, yang terakhir ini ada jurnal penutup. Nah, apa sih yang harus ditutup? Ingat ya, yang harus kalian ingat itu adalah jurnal penutup itu akun-akun yang harus ditutup itu adalah akun-akun nominal gitu ya, atau akun-akun sementara. Di sini ada sales revenue. Sales revenue ditutup dengan income summary gitu ya. Terus ada beban-beban, ada expense nih ya, terus ada discount sales, ada sales return, ada COGS termasuk dari beban ya teman-teman. Ada beban depresiasi, ini semua ditutup dengan income summary, karena dia masuk ke income summary ya, beban-beban ya. Ya kan, untuk membentuk untuk kita tahu itu laba atau rugi itu kan berarti sales dikurang beban ya, jadi ditutupnya dengan laba rugi itu atau income summary gitu ya. Terus yang terakhir itu kita harus tutup juga nih income summary-nya. Ditutup juga income summary-nya dengan ekuitas, karena income summary masuk ke ekuitas gitu ya. Dan yang terakhir price juga ditutup dengan ekuitas, begitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.